aku mau ngebuat recap dari yang hari Selasa sampai tadi malam ya. Kemarin Selasa aku nggak bisa ngebuat video recap karena terlalu sibuk di dunia nyata. Oke, kita mulai dari hari Selasa dulu ya karena hari Selasa waktu itu aku sibuk banget tapi aku sempat ngambil trade. Oke, untuk hari Selasa di sini ya. Ya keadaannya kita sudah nge-inverse, kita masih bullish ya untuk keadaan sekarang. Kita pindah ke 4 hour di hari Selasa. Itu kita belum nge-sweep liquidity ini ya, sell side liquidity yang ini, dan ada fair value gap besar di sini ya. Dan untuk bias di sini sudah pasti bullish ya karena kita sudah tidak ada sell side fair value gap atau imbalance buat sorry bukan imbalance, sebuah rejection buat market untuk turun ke bawah. Jadi ini udah jelas ini ya bullish. Karena kalau untuk rejeksi paling di area sini ya, di POI-nya sini itu masih jauh. Jadi kita masih terbilang bullish. Bullish. Kita sangat susah untuk dapat bearish kalau di keadaan kayak gini. Oke, kita pindah ke 1 menit. Apa yang kita lihat dari 1 menit? Sini ya. Saat market open, ya di sini ada sell side liquidity yang aku tandain lagi. Oh ya, aku belum buka ini. Untuk session di sini, di sini adalah Asia Low dan di sini London Low-nya sudah di sweep. Jadi di sini high-nya sudah di sweep ya, tinggal Asia Low di sini. Gitu. Jadi di sini bisa dibilang kalau dari high time frame market membuat sebuah gerakan yang bisa dibilang sideways ya. Kita nggak kemana-mana, cuman stay di harga-harga ini saja. Oke. Saat market open ya kita mengalami penurunan. Setelah kita nge-sweep ini kita turun, dan setelah sweep di sini kita udah masuk fair value gap, dan di sini ada inverse fair value gap ya. Aku di sini kesalahanku adalah aku di sini ngambil trade-nya di sini. Nah, di sini dan aku target di sini ya. Soalnya di sini adalah market open. Stop loss di sini. Nah, kenapa trade ini invalid? Karena yang pertama itu kalau kita pindah ke 3 menit di sini memang tidak ada fair value gap ya. Ada sih tapi di sini. Nah, di sini tuh lumayan jauh ya. Jadi kita ganti dulu ke 5 menit, kita ke higher-nya. Nah, di sini ada fair value gap yang belum di inverse. Jadi untuk inverse fair value gap itu makin tinggi time frame-nya makin kuat buat market reversal bisa dibilang ya. Nah, itu kesalahanku, aku tidak ngecek time frame 3 menit, 5 menit, 2 menit atau 4 menit ya. Di 3 menit di sini ya, di sini fair value gap-nya ada di sini ya, tapi di 5 menit ada di sini. Jadi lebih valid di 5 menit ya harusnya. Jadi kalau misalnya aku waktu itu sadar ya, aku akan ambil trade ini seperti ini. Stop loss berada di bawah inverse ya, di body candle ini kemungkinan, soalnya kita udah terlalu jauh. Dan untuk target aku incar sell side di sini. Soalnya kita berada di 5 menit dan ini bisa bilang TP ya, tapi karena aku loose di sini, tradeku invalid. Aku tidak ambil trade lagi soalnya saat kejadian aku kena stop hunt ya. Di sini aku lose sekitar $30 sini. Yep. Oke, sekarang kita balik ke hari Rabu.
Oke, di hari Rabu kita lihat di sini kita eh, masih bisa dibilang bullish ya. Nah, di 4 hour kita lihat di sekitar oh ini kita pindah ke New York dulu ya ini. Kita lihat tuh kita masih bisa dibilang bullish ya di sini. Kita belum sempat nge-inverse fair value gap ini di 4 hour. Dan kalau kita pindah ke 1 hour, kita lihat bias kita bullish ya sebenarnya. Dan ada ini jam 8 news. Ada news di sini. Nah, di sini sebenarnya aku lebih suka market bullish ya, tapi karena ada news, aku seenggaknya mau lihat ini di sweep dulu ya, karena liquidity ada ini liquidity news. Jadi target paling bagus itu adalah news juga ya, ke candle news high dan low nya. Jadi makanya aku lebih suka nunggu market turun dulu, dan saat market open dia nge-sweep liquidity yang di atas dan langsung terjun ke bawah. Nah, aku nih di sini lagi nyari setup sell ya, cuman nggak pernah dapet, dan market setelah nge-sweep ini dia tetap turun. Jadi aku kurang suka ngelihat setup sell kayak gini. Aku lebih suka kalau lihat setelah market nge-sweep liquidity yang ada di sini itu langsung naik ya, langsung ngebuat inverse. Soalnya di bawah kan ada fair value gap, langsung ke atas. Tapi karena ini tidak terjadi, jadi aku memutuskan untuk tidak nge-trade di malam itu. Dan aku juga masih di keadaannya itu masih di luar ya. Aku baru pulang sekarang. Jadi itu adalah trade recap. Jadi untuk minggu ini aku masih minus minus $30 ya, karena kelalaianku di sini. Di keadaanku waktu itu aku bukan gimana ya, aku belum siap mengumpulkan data, dan aku masih sibuk di kehidupan real life ku ya. Jadi oke, ini adalah jurnalku, nggak apa-apa, ini jadi pembelajaranku ke depannya, semoga nggak terjadi lagi. Dan ya, mungkin segitu aja videonya. Baik, thank you.